Apa ini? Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya nih. Semua kepalanya. Ngarang gitu. Ngarang. Mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada kebenaran, mengajak orang ke sorga. Karena kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, miftahul jannah, pintu sorga. Sampai Nabi bersabda, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk sorga. Tapi tetap wajib dia belajar dulu tentang kalimat ini. Dia pahami dulu kalimat ini, dia amalkan kalimat ini, dia yakini, baru dia akan masuk sorga. Jadi bukan sekedar mengucapkan. Banyak umat Islam mengucapkan kalimat ini nggak paham tentang isinya. Banyak ucapan ini, bahkan ada yang mengucapkan sambil zikir dengan geleng-geleng kepala ribuan kali. Nggak ada contoh dari Nabi SAW. Nggak cukup itu, setan menggoda dia. Kalau itu untuk orang awam, la ilaha illallah. Kalau buat kamu udah tinggi makomnya, Allah, Allah, Allah. Setan bisikin lagi. Kalau Allah untuk orang yang di bawah itu nggak cukup. Kalau udah tinggi derajatnya, hu. Ada nggak seperti itu? Ini godaan dari syaitan. Karena nggak ada zikir dengan lafaz Allah, nggak ada zikir dengan lafaz hu. Ada yang berzikir hanya dengan menyebut hu. Bagaimana hukumnya yang tidak jelas? Ya. Tidak ada hukumnya, tidak jelas. Hu apa maksudnya hu kan? Ya. Dalam bahasa Arab itu ada singkatan, tapi singkatan yang bisa dipahami. Ada singkatan banyak kok. Bismillahirrahmanirrahim disingkat jadi basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin disingkat jadi hamdalah. La haula wala quwwata illa billah disingkat jadi hauqalah. La ilaha illallah disingkat jadi tahlil. Ya. Ada singkatannya. Ketika Anda diminta membacakannya, singkatan dibaca utuhnya. Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai acara kita supaya Allah turunkan rahmatnya, keberkahannya. Mari kita sama-sama bacakan basmalah. Basmalah. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Singkatan. Jelas maknanya. Ya. Tapi masalahnya begini, orang Indonesia itu umumnya walau tidak semuanya itu senang menyingkat. Dan kalau sudah nyingkat itu nggak tanggung, yang nggak ada singkatannya pun disingkat juga. Contoh, kami saat kuliah di Timur Tengah di sana, kalau olahraga misal main bola ya, itu orang Afrika itu sering protes. Syekh Adi katanya, kenapa? Gimana? Antum tuhibbun al-ikhtisar. Kalian suka menyingkat-nyingkat katanya. Emang kenapa? Kita main bola, minta oper. Kalau orang Arab sih minta lengkap. Muhammad dipanggil Muhammad. Wazir, oper. Ya Adi, oper. Orang Indonesia enggak. Muhammad, mad. Wazir, oper. Ali, li. Ya. Doni, ni. Adi, di. Semua disingkat. Ya. Bahkan ketika Allahu Akbar, Allahnya dibuang, sisanya hu-nya. Itu enggak ada singkatannya. Ya. Sayyidi disingkat jadi Sidi, ada. Sidi Ahmad, Sayyid Ahmad, Tuan Ahmad, Mr. Ahmad. Tapi Sayyidati itu nggak ada singkatannya. Disingkat oleh orang Indonesia Siti. Berzikir terus berzikirnya misalkan Allah Akbar terus dia terakhirnya ada hu gitu. Bu ya maksudnya apa gitu? Kami baru mendengar seperti itu. Masalah hu kita pengen beruhunya Allahu. Kalau begitu Allahu. Ada sebelumnya memantapkan dalam berzikir saja, dan memang zikir itu adalah zikir yang jelas. Jadi memang ada beberapa zikir yang sebagian ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan kalau berzikir hendaknya dengan kalimat yang sempurna. Sempurna artinya Allahu misalnya seperti itu. Makanya kalau sudah begini kita perlu dulu contohnya kayak apa. Jangan-jangan Anda saja yang mendengar Allahu. Ya boleh saja. La ilaha illallahu. Kemudian dia bisa jadi ada sebagian mengatakan hu-nya ini adalah untuk karena urusan hati hu ini kembali kepada Allah. Huwa Allah. Sampai akhirnya terakhir diam. Macam-macam cara. Tapi hatinya ingat kepada Allah. La ilaha illallah panjang. La ilaha illallah. Kemudian Hu. Dia misalnya ada beberapa cara seperti itu. Tapi yang apa namanya?
zikir dengan hu itu dilakukan oleh sebagian tarekat. Itu hu itu artinya dia. Dia itu maksudnya Allah. Nah, dia dalam arti Allah itu apakah termasuk Asmaul Husna apa bukan? Ulama berbeda pendapat. Sebagian itu berpendapat itu termasuk Asmaul Husna. Kalau sudah termasuk Asmaul Husna berarti ya sah-sah saja menurut yang berzikir dengan itu. Menurut yang bukan Asmaul Husna, cuma berzikir hu dia, tapi maksudnya kembali kepada Allah, gak apa-apa juga kan? Gak apa-apa. Yang kurang pas tuh yang gak berzikir sebenarnya. Meninggal dulu. Suatu hari saya ini ikut tahlil ke tetangga desa. Kalau orang tua saya wiridanya tidak seperti itu. Cuman tetangga desa saya itu ada orang sepuh, ulama sepuh, itu mukhalid dekat dengan orang tua saya. Suatu hari saya ikut tahlil, ikut acara di tetangga desa ini, terus ikut zikir di sana. Kemudian waktu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus Allah, 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 terakhir hu itu saya ketawa. Setiap nyampe hu, namanya anak-anak yang baru mondok 1 tahun ya, ini kok aneh zikir kok hu tok ngono iki zikir model apa ini? Saya pasti ketawa. Sama adik saya namanya Anam. Itu pasti ketawa. Akhirnya saya jarak 2 hari, 3 hari, saya cerita ke orang tua saya. Ngomong, Abah, ini ada orang zikir, itu zikirnya pasti hu ini terakhirnya itu sesat nggak itu Pak? Wah, ini orang kalau nggak tahu ilmu itu biasanya kalau nggak tahu ilmu dikit-dikit langsung ngomong sesat. Oh, sesat ini karena nggak tahu. Orang kalau nggak tahu ya wajar ngomong sesat. Saya dulu masih mondok 1 tahun gitu, sesat ini. Terus abah saya itu enak jawabnya, orang tua saya ini. Padahal orang tua saya bukan pengikut thariqah yang seperti itu. Orang tua saya bukan pengikut thariqah yang seperti itu. Jawabannya orang tua saya itu enak ya. Jawabannya orang tua saya gini. Orang lagi zikir itu orang yang lagi menikmati dekat dengan Allah. Kok kamu yang repot? Orang yang lagi zikir itu orang yang lagi dekat dengan Allah, menikmati dekatnya dengan Allah. Lah kok kamu yang ribut itu loh. Ngapain kamu ribut? Sudah kamu belajar lagi nanti kamu tahu-tahu sendiri. Nggak dijawab. Akhirnya kita belajar 1 tahun, 2 tahun, ketemu dengan orang yang mampu menjawab ini, orang yang ngalim. Terus kita baru tahu ternyata. Jadi makanya orang kalau nggak tahu jangan menghukumi sesuatu yang kita tidak tahu. Itu penting. Jangan dilihat dari wah ini kayaknya sesat, saya nggak menemukan dalilnya. Asik dulu, sampai belajar dulu. Belajar dulu, ngaji dulu. Ya, sama dengan ketika saya curhat ke orang tua saya itu, saya diketawakan sendiri sama orang tua saya. Karena kita masih ya belum dewasa itu akhirnya mentertawakan seperti itu. Ternyata la ilaha illallah kemudian jadi Allah, 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 kemudian jadi hu itu Pak Rohim. Itu ternyata orang kalau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah itu zikir yang masih standar. Artinya kan zikirnya kan tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Selain Allahnya masih ada enggak? Ada? Ada. Gak ono Tuhan selain Allah. Tapi bayangan dia selain Allahnya masih ada. Makanya dia bunyinya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak ono Tuhan selain Allah, gak ono Tuhan selain Allah. Semuanya gak ada kecuali Allah. Semuanya gak ada yang wajib disembah, gak boleh disembah kecuali Allah. Semuanya tidak ada kecuali tujuannya Allah. Kemudian orang kalau sudah zikirnya mulai nikmat, semuanya sudah gak ada kecuali hanya Allah, 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 Allah. Selain Allahnya sudah nggak ada.
Sudah nggak mampu menyebut yang lainnya, yang bisa disebut cuman Allah, 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 menodok rek. Jadi mereka nikmat banget menikmati zikir dengan menyebut nama Allah. Wes gak mampu menyebut selain itu, sudah nggak ada. Yang ada hanya Allah, 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 Allah. Di budi terakhirnya dia sudah tidak mampu menyebut namanya Allah. Orang itu kalau sudah kadung nikmat itu nggak mampu menyebut namanya. Dia, hu itu kan arti kan huwa, huwa. Kalau Allah itu isim dhohir. Kalau saya bilang Zaidun, itu namanya Zaid masih ada kelihatan isim dhohir. Tapi kalau sudah tidak mampu menyebut namanya, dia, hu, itu berarti hati yang bicara. Hati yang bicara. Hu, itu artinya tok wis ngomong. Dia. Sudah nggak mampu lagi menyebut nama Allah. Ini kalau perlu wis nggak perlu ngomong, nggak perlu zikir sudah. Hatinya tok ngomong. Huwa itu artinya apa? Dia. Hu. Makanya kalau dalam Imriti itu ada dalam Imriti fa usyribat makna dhamiri sya'ni. Kayak sampean kalau baca kul huwallahu ahad, kul ngucap sapa sira huwa utawi Allah. Huwa utawi Allah iku ahad. Tapi kula nu pengagum to. Kula nu nggih ngertos Qadiriyah, Naqsyabandiyah, macam-macam ngertos. Iki gadah kitab. Kalau kan buatan mantas jadi mursyid itu kan bakat-bakatan. Tapi kalau hormat sekali. Tapi di antara Thariqah Satoriyah ini wiridane jen hu. Ini maknane hu sangka dhamir sya'an ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Sing dimaksud kitab Imridah fa usyribat makna dhamir sya'an. Wong-wong apik iku dhamir sya'an wis menyatu dengan dirinya sehingga ora keweca muni Allah isane muni apa hu. Itu jenis fa usyribat makna dhamir sya'an. Jadi dhamir iku dhamir sya'an itu dhamir al-mufassar bijumlatin badal. Tapi ku ora penting, pokoke pentinge iku angger Allah Rasul apa-apa ora butuh marjek, mergo Quran iku lakone ya Kanjeng Nabi. Mulane aja protes, milih kok iki piye dhamir ora ana marjeke. Ora usah ngono, ora marjek-marjek. Anu Quran iku lakone Kanjeng Nabi. Kayak nompo kecangkeman. Senengane kok protes, no? Fi min liqai saking ketemune Nabi Musa ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qadil taqoya lan teman-teman wis tau ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra'i ing dalam bengine dina napa Isra. Ya ora usah protes. Kan gak ono cerita Isra ning ati. Ora ono piye iki juz 21 surat Isra wis kliwat juz 15 ora ono. Sudah hafal Quran cangkeman. Lah ya iki juz piro iki? Piro iki, Pak? Selikorin. Isra juz piro? Berarti wis tau dibakas lho. Bones mudah nyempon pun wis. Wajah lan gawe ingsun ku ing Musa awil kitab utawa gawe ing kitab Taurat. Maksudnya Musa tak jadikan sebagai petunjuk atau kitab Taurat tak jadikan sebagai petunjuk. Jadi maksudnya ngeper wajah lan gawe ingsun ku ing Musa tegese Musa. Misale ki rujuk Musa gak gelem yo awil kitab utawa gawe ingsun ing kitab Taurat. Tak gawe. Dan ae padha wae kitab Taurat diterangno Nabi Musa. Nabi Musa nerangno nganggo kitab Taurat. Sing bolak-balik yo. Maksudnya ya aneh, ngono kok dibaleni. Aku kadang-kadang memang suci ku ya aneh, ngono kok dibaleni.